Tahapan Startup Business Plan. Hai Putri, kamu lagi baca apa? Hai Ginda, aku sedang baca buku tentang startup nih. Ingin sekali aku bisa punya perusahaan sendiri. Wah, keren banget. Tapi kamu udah tahu belum sih apa itu startup? Tahu dong, startup itu perusahaan baru, Kak. Startup adalah rintisan suatu usaha atau perusahaan rintisan yang biasanya dimulai dari nol oleh satu orang atau lebih dan kemudian berkembang menjadi besar melalui penggunaan teknologi. Agar bisnis pada perusahaan dapat berjalan dengan lancar, maka diperlukan bisnis plan sehingga akan naik pendapatannya dan menghindari kebangkrutan. Selain itu, ada beberapa manfaat dari bisnis plan. Di antaranya, yang pertama adalah untuk memahami bisnis sendiri. Jika paham mengenai bisnis yang akan dijalankan, maka pebisnis bisa membimbing jalannya kegiatan usaha untuk memastikan keberlangsungan usaha. Bersamaan dengan pebisnis tersebut mengembangkan keterampilannya dalam hal kepemimpinan di bidang bisnis. Kedua, sebagai pedoman atau petunjuk bagi pimpinan perusahaan di dalam menjalankan usahanya, baik planning, organizing, actuating, and controlling, dengan menganalisis kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi pada perusahaan, sehingga dapat meminimalkan resiko. Yang ketiga adalah kebutuhan akan pendanaan, yaitu pihak yang ingin berinvestasi membuat keputusan berdasarkan bisnis plan yang dibaca. Contohnya saja, guna memudahkan bantuan kredit modal dari bank. Yang keempat adalah kemitraan strategis, yaitu calon mitra memerlukan sesuatu yang bisa diteliti sehingga dapat membuat keputusan yang tepat dan tidak menyesal di kemudian hari. Dapat juga sebagai sarana komunikasi dalam berusaha. Kemudian yang kelima adalah penjelasan kepada pemasok dan pelanggan. Bisnis plan mencerminkan tingkat keseriusan suatu bisnis. Tidak mungkin melakukan bisnis atau kerjasama dengan perusahaan yang mengabaikan masa depan perusahaannya sendiri. Yang keenam adalah upaya menarik sosok penting. Public figure atau figur penting seperti venture capitalist, mentor, dan sebagainya. Karena ketika dibaca oleh figur penting tersebut, memudahkan untuk memahami pandangan mengenai visi dan misi dari bisnis yang kita bawa. Tahapan untuk memulai bisnis plan. Yang pertama adalah ide atau mencari ide. Ide adalah sesuatu yang muncul dan berkembang di benak manusia. Ide di benak wirausahawan tumbuh dan memberikan motivasi yang kuat bagi wirausahawan untuk mengkaji dan mewujudkan ide tersebut. Yang kedua adalah perumusan konsep bisnis. Konsep bisnis merupakan penjabaran suatu ide bisnis ke dalam dimensi bisnis yang relevan dan menunjukkan value dari bisnis yang akan dibuat. Yang ketiga adalah tahap studi kelayakan bisnis atau feasibility. Studi kelayakan bisnis adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk menentukan apakah suatu bisnis itu layak untuk dijalankan atau tidak. Pada tahap ini terdapat beberapa kelayakan. Yang pertama adalah kelayakan pasar dan pemasaran yang memuat potensi pasar dan market share, produk, harga, distribusi dan promosi, segmenting, targeting, dan positioning. Yang kedua adalah kelayakan operasional yang memuat pasokan bahan baku, teknik produksi, mesin dan peralatan, serta skill untuk produksi. Kelayakan yang ketiga adalah kelayakan manajemen dan organisasi yang memuat desain organisasi, kebutuhan staf, dan karyawan administrasi. Kelayakan yang keempat adalah kelayakan keuangan yang memuat kebutuhan modal dan sumber pendanaan, proyeksi arus kas dan laba rugi, nomor pendaftaran perusahaan, dan internal rate of return present value. Tahap terakhir yang keempat adalah tahap penyusunan rencana tindakan, yaitu menyusun arahan untuk merealisasikan bisnis yang akan dibentuk. Begitu juga dengan rencana cadangannya. Nah, gimana? Udah tahu kan langkah-langkah untuk memulai startup? Yaitu dengan membuat bisnis plan. Dev Thomas pernah berkata mengenai 3 hal sederhana yang dibutuhkan untuk memulai bisnis. Kenali produk kamu lebih dari siapapun,
penali pelanggan kamu, dan miliki hasrat untuk menjadi sukses.